Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai investment options atau opsi-opsi aset investasi. Emang ya, nama kita di sini adalah Akademi Kripto, tapi kita juga tidak anti ya, ingat ya, dengan berbagai investment opportunity yang lain atau aset-aset lain yang memang bisa dijadikan sebagai suatu instrumen investasi. Alternatif investasi. Karena kita semua sebagai manusia, sebagai makhluk ekonomi, musuhnya ini hanyalah satu, yaitu adalah inflasi. Apapun yang bisa mengalahkan inflasi, ini harus kita pilih ya sebagai suatu pelindung. Dan di sini kita akan jelaskan mengapa kita anggap ya, spoiler di awal, kripto ini adalah aset yang terbaik ketika kita bandingkan dengan berbagai investment option yang lain. Oke, mari kita bahas pro dan kontra dari masing-masing investment options yang ada. Pertama adalah aset lintas generasi yang harus dimiliki oleh semua orang. Kita semua membutuhkan dan sekarang juga kita lagi syuting di sini ya, yaitu adalah properti ya. You name it lah ya, rumah, ruko, kemudian apartemen, ya, kondo, penthouse, villa dan lain sebagainya. Apapun untuk kita tinggal ya, properti, gedung, itu merupakan aset lintas generasi yang mana hampir semua orang butuh dan pasti butuh ya. Alasan industri properti ini booming yaitu adalah pada tahun 40-an, 50-an ini terjadi pembangunan properti yang besar-besaran. Karena apa? Karena setelah Perang Dunia yang kedua pada saat itu kita melihat berbagai gedung ya, aset-aset properti ini hancur ya, berkeping-keping, berserakan. Sehingga properti menjadi ya aset utama yang digadang-gadang ya, yang dibangun oleh pemerintah. Jadi pemerintah sangat suportif dengan berbagai aset properti karena dunia ya, negara ini sedang membangun pasca Perang Dunia Kedua. Itulah mengapa kalau kita bilang ya, mereka para konglomerat ini adalah mereka yang berinvestasi sangat berat ya di properti pada tahun 50-an ya setelah kemerdekaan Indonesia. Memang saat itu ya properti pasti nggak semahal sekarang karena harganya sangat murah sekali ya, dulu belum ada inflasi ya, dengan berbagai kebutuhan yang berbeda ya. Jumlah penduduk juga tidak sebanyak sekarang. Itulah mengapa harga properti dulu sangatlah murah ya di tahun 50-an ya, mungkin hampir gratis ya dibandingkan dengan yang ada sekarang. Bayangkan ya, sekarang kita milenial dan juga Gen Z harus menabung, harus saving, harus KPR dengan berbagai skema yang ada untuk akhirnya bisa membeli yang namanya properti ini. Di sini saya pribadi dan kita melihat properti ini masih bisa dianggap sebagai investasi. Mengapa? Ya pertama karena semua orang butuh properti ya, semua orang butuh tempat tinggal. Even kalian mau rent the place ya atau sewa tempatnya, kan harus ada propertinya ya. Berarti mereka yang menyewakan ya mereka bisa memperoleh uang sewa ya. Dan kemudian dua, persediaan dari properti ini kan tetap dan akan selalu tetap. Gak ada tanah ini bisa nambah ya. Tiba-tiba ya muncul satu daratan baru ya di sebelah bumi ya, itu nggak mungkin. Dan ketiga kita melihat ya demand yang ini tambah tinggi. Karena apa? Karena tingginya ya pertumbuhan penduduk. Ya, kita melihat overpopulation ini juga salah satu masalah dunia yang ada saat ini. Itulah kenapa kita lihat harga pasar ya, atau market price dari properti ini selalu mengalami peningkatan. Meskipun belum tentu ada yang mampu membeli. Kalau kita melihat dari segi pro ya, properti ini harga itu akan selalu meningkat ya karena demand-nya tinggi, persediaannya tetap, dan kemudian aset properti ini bisa dijadikan kolateral atau jaminan ketika kita mau meminta ya persetujuan loan dari bank. Dan ketiga kita juga bisa memperoleh passive income dengan merentalkan properti yang kita miliki. Namun ada sisi kontranya, satu terkait dengan likuiditas ya, kita nggak bisa jual rumah kita, apartemen kita hari ini 2 jam lagi ya, itu sangat sulit ya, berbeda dengan aset-aset yang lain. Dan kemudian ya kita mengetahui harga ini ya relatif mahal sehingga tidak liquid. Jadi tidak liquid karena mahal menjadi tidak liquid. Itu adalah kontra dari properti. Nah, aset selanjutnya akan kita bahas ini adalah saham. Ya, sejarahnya saham ini mulai diperdagangkan pada abad ke-16 di Eropa. Ya, ada kongsi perdagangan dan juga pendanaan ya, berbagai kebutuhan masyarakat Eropa ya pada saat itu hingga akhirnya terus berkembang di berbagai negara lain. Kebutuhan akan capital market dan juga
dana ya, atas pihak yang membutuhkan dana ya, dengan pihak yang kelebihan dana. Ini akhirnya mendorong ya kapitalisasi dari industri capital market ini terus berkembang. Sehingga akhirnya di tahun 1792 ini lahirlah New York Stock Exchange ya, pertama kali di US. Dan kita tahu di tahun 1912 lahirlah Bursa Efek Jakarta yang sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia. Itulah tempat perdagangan saham di Indonesia atau bursa yang mengatur perdagangan saham di Indonesia. Banyak pihak ya yang selalu beranggapan kalau investasi ya, terutama di indeks-indeks saham yang besar, itu hampir bisa dipastikan 100% untung ya. Karena apa? Ya, karena kalau kita lihat ya dari berbagai data yang ada, ya ini SPX ya, indeks terbesar di US stock market. Ini selalu quotes on quotes ya, mirror dengan money supply yang ada. Jadi kalau kita di sini ya, global M2 money supply dengan S&P 500 ini chartnya bukan hanya identikal, tapi saya bilang kembar siam. Itu artinya apa? Hampir semua ya uang yang beredar ya ini selalu akhirnya masuk ke dalam saham ya, terutama indeks saham besar. Bahkan ya ini kita kalau melihat ya SPX ini selalu mengalami kenaikan ya, tidak peduli ya bagaimana keadaan inflasi, tingkat pengangguran atau berbagai alat ukur ekonomi yang lain. Jadi hampir bisa dipastikan ya quotes on quotes kalau kita ini belinya ya indeks saham. Seperti S&P ya, kalau di Indonesia ada IHSG, ini hampir selalu mengalami kenaikan. Ya, kenapa? Ya mungkin kadang ada koreksi ya, 1-2 bulan koreksi itu wajar. Itu adalah market ya, itu adalah sistem ya di market. Ya, market risk yang ada. Tapi in the long run sekarang ya, sampai 20-30 tahun lagi itu akan mengalami kenaikan. Nah ini alasan saham ini akan selalu mengalami kenaikan. Pertama kalau kita lihat dari segi psikologis ya, kita tahu the greatest fools theory atau teori akan selalu ada ya, quotes on quotes ya. Orang baru di market ya, orang bodoh baru untuk membeli di harga yang lebih tinggi. Sehingga ini akan selalu mengalami kenaikan ya, karena mereka taunya saham ya, indeks ya dan lain sebagainya. Sama kayak saya ungkapkan sekarang ya. Oh ini indeks akan selalu naik ya. Kamu dengar informasi ini, bilang ke mamamu, mau bilang ke papamu, oh saham itu akan selalu naik. Sehingga orang-orang baru ini membeli dan ini akan terus mengalami kenaikan. Dan kedua, kalau kita lihat dari monetary policy, akan selalu ada uang yang baru yang beredar. Kenapa? Karena udah tidak ada lagi gold standard. Udah tidak ada lagi ya standar emas yang mengungkapkan bahwa oke, jumlah sekian ya kita harus batasi peredaran uang yang ada. Yang ada ya uang ini akan terus bertambah ya, semakin banyak, sehingga banyaknya uang di sirkulasi ini mau kemana lagi ya, yang paling liquid, paling mudah diperjualbelikan ya, yaitu adalah indeks saham. Dan ketiga, kita tahu di berbagai negara besar seperti US itu pension money-nya hampir semua para fund manager ini mengalihkannya ke saham. Itulah mengapa kalau kita lihat ya saham ini selalu mengalami kenaikan. Meskipun demikian ya selalu ada pro dan kontra. Ya, dari segi pro ya kita hampir bisa memastikan ya safety moderate gains ya dengan saham ya, kenaikan yang terus menerus ya meskipun tidak relatif ya quotes on quotes besar, tapi pro-nya kita juga likuiditasnya cukup bagus ya. Kalau kita mau cash out ya indeks yang kita punya sekarang itu pun juga bisa. Dan terakhir ya peraturan saham ini hampir di semua negara ini punya bursanya, sehingga udah jelas tidak di area yang abu-abu. Namun saham ini juga memiliki kontra ya. Pertama dia aset yang sentralisasi ya. Hanya orang itu aja ya yang memiliki dan pegang. Kemudian ya kedua, saham baru ini bisa diterbitkan. Sehingga tidak ada ya standar ya jumlah tertentu berapa banyak ya atau maksimal ini bisa terbit. Dan ketiga ya kadangkala pemilik ini memiliki alokasi besar ya. Yang mana kita lihat ya fenomenanya kita ini kadang hanya memperkaya segelintir orang ya, sama seperti analogi ya Amazon naik 30% ya, kita dengan uang 100 juta kita mungkin happy ya, kita bisa beli motor baru, tapi dengan kenaikan saham Amazon 30% Jeff Bezos tuh bisa beli pulau baru ya. Dan itulah adalah dunia kapitalisme yang ada saat ini. Nah selanjutnya kita akan bahas komoditas yang paling ngetren ya kalau bilang ya buat kalangan yang agak tua, yaitu adalah emas. Karena orang menganggap emas ini nilainya paling stabil ya. Kita akan membahas emas. Nah emas ini udah ada ya sejak ya ribuan ya tahun yang lalu, di mana setiap orang ya yang mau menambang emas ini selalu memiliki difficulty tertentu ya, harus menambang. Kemudian kalau tahu di situ ada tempat emas ya itu selalu diperebutkan ya oleh raja-raja, oleh kekaisaran. Ini membuat ya
pada zaman dulu untuk memperoleh emas itu memang dibutuhkan tumpah darah ya. Di zaman sekarang pun juga sama. Bahkan emas ini levelnya dijadikan alat ya geopolitik ya, rebutan antar negara. Dan itu memang faktanya. Karena emas ini jumlahnya ini kan juga terbatas. Ya, ini adalah pro-nya. Bahkan ini ada data ya dari Tony, ini tahun 2018. Number of conflicts dari penambangan ini selalu meningkat ya dari tahun 2000 ya. Ini di bawah 50 ya jumlah konfliknya. Tapi semakin tahun kita bisa melihat data yang semakin meninggi. Konflik orang yang memperebutkan ya area penambangan. Dan ini tidak akan pernah bisa turun ya. Karena rasa greed dari manusia dan kebutuhan manusia akan sesuatu yang berharga itu membuat angka ini akan terus ya mengalami kenaikan yang signifikan kalau kita lihat di sini. Emas sendiri memang pro-nya satu ya nilainya tuh relatif stabil dan cenderung mengalami kenaikan. Dua ya pengakuan ya dari negara dan berbagai institusi lain bisa digunakan untuk jaminan dan sebagainya. Dan ketiga ya emas ini juga cukup ada utility-nya ya biasanya untuk perhiasan, untuk jam tangan mewah, untuk berbagai yang sifatnya aksesoris mewah itu bisa. Namun emas ini juga memiliki beberapa kontra. Pertama ya kita tidak tahu jumlahnya emas ini ada berapa banyak. Bisa aja ya di bawah apartemen saya ini tiba-tiba ada emasnya ya. Ada tambang emas di bawah sini. Akhirnya saya digusur ya dan direlokasi ke tempat lain. Karena tidak tahu ya. Ya bisa aja ya tiba-tiba ditemukan ya di bawah laut ya ada tambang ya. Oh di bawah gunung ya ada tambang. Itu sangat mungkin terjadi. Dan kontra yang kedua, emas ini kan relatif berat ya. 1 kilogram emas ya itu juga ya kita tahu ya sangat sulit ya untuk dipindahkan. Selalu ada izin tertentu untuk memindahkan. Jadi memang ya tidak semudah itu ya untuk dijadikan suatu alat tukar. Itu untuk emas. Nah selanjutnya kita akan bahas emas digital. Tak lain tak bukan adalah kripto, bitcoin, dan berbagai aset-aset digital lain. Terutama yang di realm of cryptocurrency. Jadi ini kenapa ya kita bullish ya terhadap kripto in general, karena ya secara pro, kripto ini adalah part of revolution, part of decentralized. Nah, kenapa kita pro dengan kripto? Ya, pertama kripto ini adalah aset yang terdesentralisasi. Artinya kontrolnya ini yang pegang juga kita sendiri, bukan ya quotes on quote segelintir orang. Jadi kita mengambil balik ya kuasa yang kita miliki di aset kripto ini. Itu berbeda dengan aset-aset sebelumnya ya. Saya bilang ya quotes on quotes tersentral. Ya quotes on quotes ya hanya dimiliki segelintir orang. Dan selanjutnya kripto ini aset yang relatif baru ya. Sekali lagi kita bukan sales kripto ya. Kita hanya menjelaskan secara umum. Karena sifatnya ini yang masih baru, upside potensialnya juga jauh lebih tinggi daripada aset yang udah ada puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu. Kripto itu adalah bayi yang baru lahir. Dan itu tadi ya, secara teknologi ya jauh lebih aman, jauh lebih transparan. Dan untuk memindahkan ya Bitcoin senilai berapapun, 1 triliun, 10 triliun, hanya bisa sekali transfer ya. Dan transaksi itu akan berhasil ya dalam sekejap. Ya berbeda ya, tadi dengan emas kita harus 1 triliun emas berapa banyak ya, itu sangat sulit untuk dipindahkan. Bitcoin ya, hanya sekejap mata kita bisa memindahkannya ke seberang dunia yang sana. Meskipun demikian ya selalu ada kontranya karena ini masih baru ya. Satu dari segi regulasi ya banyak negara ini yang masih kontra ya dengan penggunaan cryptocurrency dan itu pun akhirnya menyebabkan ya nilainya ini memiliki volatilitas yang sangat tinggi ya dan juga ada technical risk ya di dalam kripto itu sendiri dari segi teknologinya yang mungkin terjadi. Tapi kalau kita melihat ya memang dari tahun ke tahun progres dari kripto ya. Ini data dari Fonia juga menunjukkan ya, bahwa kita ini di dalam large institution, mutual fund, pension fund, dan berbagai company untuk mulai meningkatkan ya adopsi kripto ini. Dan kalau kita lihat ya active address dari kripto, ini data dari Santa Browser juga mengalami ya peningkatan yang signifikan. Karena hampir semua orang di dunia ini mulai berbondong-bondong menggunakan kripto. Dan kalau kita mulai menolak ya adopsi yang udah di depan mata terjadi, ya kita tidak akan bisa berkembang ya sebagai manusia. Nah, tadi ada beberapa ya, ada properti, ada saham ya, dan juga ada emas, komoditas, dan juga ada kripto. Masing-masing aset yang ingin saya ungkapkan ini selalu memiliki pro dan kontranya.
selalu memiliki keunggulan dan juga kelemahannya. Tidak ada yang paling top ya, paling ini bisa diandalkan. Tapi karena ya aset kripto ini adalah aset yang paling baru, jadi kita harus ya cenderung condong ya untuk berinvestasi pada sesuatu yang baru. Oke guys ya, saya harap video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Tapi ini juga sekali bukan ajakan untuk menjual atau membeli. Ya, ini adalah video murni untuk tujuan edukasi. Saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.